Baik, saudara yang dikasihi, malam hari ini saya akan bicara tentang ekonomi Allah sebenarnya. Ya, tentu apa yang saya katakan, saudara, seringkali orang berpikiran kalau udah God's ekonomi, pikirannya ada kepada pengajaran-pengajaran yang selama ini berkembang. Tapi saya mau coba sampaikan kepada saudara ekonomi Allah dari apa yang perspektif yang selama ini saya ajarkan. Ya, mungkin saya perkenalkan diri sebentar bagi Anda yang mungkin belum kenal. Saya namanya Leonardo A. Syamsuri, melayani Tuhan sejak tahun 79, 80 lah. Ketika saya masih menjadi seorang mahasiswa di dalam kegerakan mahasiswa di sana. Nah, saya banyak menulis buku. Buku saya yang terlaris adalah Karisma versus Karakter. Bagaimana menceritakan tentang banyaknya orang Kristen hamba Tuhan yang mengandalkan karisma, lupa sama karakternya. Sehingga terjadi banyak skandal demi skandal di dalam pelayanan. Lalu kemudian saya juga sekarang menggembalakan gereja jemaat yang namanya Gereja Kemuliaan Sion, Light to the Nations, terang bagi bangsa, di Jakarta, saudara. Ya, dan saya punya istri dan 3 orang anak, dan sudah punya cucu 1. Haleluya. Baik, nah saudara, saya melayani banyak di dalam teaching dan juga di dalam pengajaran untuk apostolik. Saya punya sekolah pelatihan untuk hamba-hamba Tuhan dari banyak daerah datang di tempat kami, dan kami juga ada tempat penginapan buat mereka. Dan saya juga menjadi pendiri di satu STT Jakarta, STT The Truth Jakarta, ya. Dan hari ini saya mau coba bagikan mengenai ekonomi. Kenapa? Karena latar belakang saya adalah seorang bankir sebelumnya. Ya, saya cukup lama di bank, dan ya kalau di bank itu sebenarnya belum lama itu ukuran saya. Kalau 14-15 tahun belum lama di bank. Kalau bank ukurannya 25 tahun, 30 tahun, nah itu baru lama itu, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, saya banyak berkecimpung di corporate finance, di keuangan perusahaan. Ya. Jadi saya akan bicara ekonomi bukan cuma dari sisi perekonomian dalam dunia ini, tapi lebih lagi menyangkut kepada firman Tuhan. Karena saya percaya banyak orang Kristen hari ini membutuhkan arahan dari firman mengenai ekonomi, keuangan, lebih daripada dunia tawarkan dan arahkan. Ya. Nah, pertanyaannya begini, saya mulai ya, ekonomi Allah, apa benar, pertanyaannya gitu, apa benar sih ada ekonomi Allah di tengah dunia ini? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa benar ada? Gitu, ya kan? Nah, apa itu hanya cuma mengada-ada aja dari pendeta, gitu, saudara. Nah, saya percaya begini, di dalam kehidupan ini, di dunia ini, di alam semesta, tidak ada sesuatu yang jadi dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu yang jadi ataupun ada dengan sendirinya. Kecuali Allah, kecuali Tuhan kita. Dia memang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena dia ada dalam kekekalan. Nah, tetapi selain daripada dia, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba ada terbentuk. Termasuk perekonomian. Nah, sistem ekonomi yang dibuat oleh Allah adalah sistem ekonominya dia. Nah, tapi kemudian berkembang ada sistem ekonomi manusia, sistem ekonomi dunia ini. Nah, hari ini saya akan banyak menggunakan slide untuk saudara bisa mengikutinya lebih mudah apa yang saya mau ajarkan, saudara. Ya, saya akan mulai dengan slide saya yang pertama. Sebentar ya. Saya cari dulu di file saya. Oke. Kita akan lihat. Yang pertama, saya mau sampaikan kepada saudara begini. Ekonomi Allah itu tidak pernah resesi. Tidak pernah ada resesi dalam ekonomi Allah. Tidak mungkin bangkrut dan akan siap sedia menyuplai setiap kebutuhan kita. Bukan keinginan, tapi kebutuhan. Saya ulangi sekali lagi, ekonomi Allah tidak pernah resesi. Tidak pernah mengenal namanya resesi. Tidak pernah ngalamin resesi. Tidak mungkin bangkrut dan akan siap sedia menyuplai setiap kebutuhan-kebutuhan kita.
Saya ulangi, kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Nah, saya mau ajak Anda lihat firman Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 7 ya. Sebagai ayat pembukaan buat Anda untuk bisa mengikuti apa yang saya mau bagikan kepada Anda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saya berhenti sebentar di ayat 1, ayat ini menarik Bapak Ibu, Saudara. Kenapa? Sebelum saya lanjutkan nanti penjelasan saya lebih lanjut. Tapi saya perlu sampaikan ini. Ini bicara tentang salah satu istri dari nabi-nabi yang ada. Ya, istri dari para nabi, kan tentu setiap nabi itu ada istrinya, dan salah satu istrinya ini datang ke Elisa. Kenapa dia datang ke Elisa? Karena Elisa sebagai guru dari para nabi. Ya, nabi dari nabi, gitu kira-kira. Dan dia bilang begini, hambamu itu Elisa, yaitu suamiku, katanya, sudah mati. Dan engkau tahu bahwa hambamu itu, suamiku itu, takut akan Tuhan. Nah, menarik kalau Anda tahu takut akan Tuhan, berarti orang ini berohani. Hamba Tuhan ini, nabi ini rohani. Yang mati ini rohani. Karena takut akan Tuhan. Tapi yang menarik, sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Orang bisa begitu berohani loh. Saya ulangi, orang bisa begitu berohani. Bahkan berposisi sebagai nabi. Dilatih sebagai seorang nabi. Berohani. Tapi bisa ada utang di mana-mana loh. Bisa. Kenapa bisa begitu? Karena adalah dua hal yang berbeda. Satu kerohanian, satu pengelolaan keuangan. Nah, ketika kita tidak mengerti ini, maka ini bisa menjadi masalah. Saya tidak heran ada banyak hamba Tuhan, orang Kristen, pelayan Tuhan, jatuh kehidupannya karena utang. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya, dari ayat ini jelas. Dia berohani, dia di gereja berohani mungkin kalau di zaman sekarang, mendoakan orang dan sebagainya, tapi ternyata hidupnya dililit oleh hutang. Kelilit hutang. Ya. Nah, ayat yang kedua, kita baca ayat yang kedua. Saya nggak mau terlalu lama di sana, tapi saya mau ajak saudara lihat ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahu kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Berarti perempuan ini sudah bangkrut. Penagih hutang datang, nggak ada apa-apa, cuma ada minyak. Bersyukur dia datang sama Elisa. Lalu berkatalah Elisa, pergi, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Nah, Tuhan mau bikin satu mujizat di dalam kehidupannya janda ini. Ya, pergi minta bejana kosong di luar, jangan terlalu sedikit, katanya gitu. Kemudian masuk, tutup pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Tuang minyak ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkat. Satu hal yang mustahil, saudara, buli-buli yang kecil berisi minyak harus dituangkan dengan bejana kosong yang begitu banyak. Ya nggak mungkin. Harusnya buli-buli ini dituangkan ke satu bejana, bejana yang penuh, buli ini mestinya kosong. Tapi yang menarik, mujizat selalu ada. Coba perhatikan baik-baik, kita lihat lagi ayat yang selanjutnya. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perhatikan, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Jadi ini semua bejana yang dia sudah ada di ruangan kamarnya, udah penuh semua nih sama minyak. Tolong dong, dia minta sama anaknya, kasih saya bejana satu lagi. Tapi anaknya jawab kepada ibunya begini, tidak ada lagi bejana. Apa? Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, Elisa bilang, pergi, jual minyak itu, bayar utangmu, hidup dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara yang dikasihi, dari ayat ini, kita bisa belajar apa sih? Dari ayat ini, kita bisa belajar beberapa hal. Hal yang pertama kita lihat bahwa ternyata, saudara, ketika dalam kondisi yang berat, Tuhan bisa bikin mujizat. Tapi jangan pernah mengandalkan hidup kita dari mujizat.
Karena kalau enggak, kita bisa terjerobos lagi dalam hutang. Nah, yang menarik lagi dalam kisah itu adalah begini. Minyak berhenti, kapan dia berhenti? Minyak itu berhenti ketika nggak ada lagi bejana. Betul nggak? Berarti selama bejana masih ada, minyak itu selalu siap untuk memenuhi bejana yang kosong. Artinya apa? Supply berhenti bukan karena supply-nya yang berhenti, tapi daya tampungnya nggak ada. Nggak ada lagi daya tampung. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah mau memberkati kita kalau kita nggak mampu menampungnya dengan baik. Itu loh maksud saya. Dan Anda harus tahu bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan kita. Nggak ada yang lain. Dia satu-satunya. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 27 berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kita mesti tahu Tuhan sumbernya. Sumbernya adalah Tuhan. Begitu. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Kalau karena saya banyak mengajar keuangan, ekonomi Allah, ada banyak orang bertanya, dan bukan bertanya, begini, nggak sedikit orang nggak percaya ekonomi Allah. Tidak percaya. Mereka tidak percaya. Khususnya sebelum pandemi. Saya ulangi, khususnya sebelum pandemi. Banyak orang nggak percaya. Kenapa? Ada beberapa alasan. Orang tidak percaya pada ekonomi Allah. Yang pertama, mereka berasumsi bahwa Allah hanya berurusan dengan rohani. Allah tidak berurusan dengan yang namanya ekonomi secara nyata. Dia hanya berurusan dengan surga, neraka, moral, kebajikan, nilai-nilai yang baik, yang luhur, dan seterusnya. Tidak ada urusan dengan uang. Nah, karena mereka nggak percaya bahwa Tuhan berurusan juga dengan uang, makanya karena mereka nggak percaya, ya otomatis mereka nggak percaya dengan ekonomi Allah. Yang kedua, saya melihat, mereka yakin, orang-orang yang nggak percaya ekonomi Allah ini ada, mereka begitu yakin bahwa Tuhan tidak peduli soal perekonomian dunia. Kenapa Tuhan tidak peduli? Karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu kudus, sedangkan uang, perdagangan, itu materi dan dosa. Pemikiran-pemikiran ini masih ada di antara orang Kristen. Makanya mereka nggak percaya kalau Tuhan berurusan dengan ekonomi Allah, dengan perekonomian dunia secara nyata. Yang ketiga mereka nggak percaya karena, nah yang menarik begini, sebelum pandemi ya, mereka bisa kaya tanpa ekonomi Allah kok. Wong saya kerja keras, nggak ada terlibatnya Tuhan, saya bisa kaya. Berapa banyak orang kaya sekarang ini tanpa Tuhan kan banyak tuh. Iya kan? Jadi mereka bilang mau ngapain? Gitu. Dan logika mereka selanjutnya berkata begini, kalau mau belajar ekonomi, belajarlah dari ahlinya yang ada di dunia ini. Nah, sementara ekonomi dunia nggak pernah stabil sampai hari ini, toh? Nggak pernah stabil, saudara. Jadi mereka tidak mau belajar dari Tuhan, padahal sumber tadi saya bilang satu-satunya adalah Tuhan. Gini. Nah, jadi saudara, selain itu mereka juga berprinsip begini, mereka nggak percaya dengan ekonomi Allah. Mereka berprinsip begini, bahwa ekonomi Allah itu nggak pernah sama dengan hukum ekonomi Allah, tidak sama dengan hukum ekonomi dunia. Dan mereka berpikir kalau menjalankan prinsip ekonomi Allah, mustahil lah, nggak mungkin lah di dunia seperti begini gitu. Nah, cara berpikir inilah yang membuat kita suka mendengarkan pelajaran ekonomi Allah, tapi nggak pernah mau praktekkan. Ya karena faktor itu, nggak percaya itu. Saudara, kita bisa dengan mulut percaya, tapi belum tentu hati kita percaya. Saya ulangi, mulut kita bisa bilang percaya, tapi hati kita belum tentu percaya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Dalam sebuah cerita di Markus pasal 9, kita nggak usah buka ayatnya. Ada seorang anak kecil, dari kecil suka dirasuk setan. Kalau dia dirasuk setan, badannya berguncang-guncang, lalu dibawa ke api, ke air untuk dibunuh. Lalu Yesus berkata kepada orang tua ini, sudah berapa lama sih anak ini seperti ini? Ayahnya bilang sudah masa kecilnya, dari masa kecil. Lalu ayahnya bilang begini, kalau engkau dapat Tuhan, tolonglah anakku ini, jika engkau dapat. Yesus bilang begini, apa? Kamu bilang jika engkau dapat. Artinya kamu ragu-ragu dong, kira-kira begitu kali maksud. Tidak ada mustahil bagi orang percaya, kata Yesus. Ayah anak itu segera tahu dia salah ngomong. Ayat itu bilang begini dalam Markus pasal 9, nanti Anda baca ya cerita itu. Segera ayah anak itu berteriak, berkata begini, aku percaya.
Dia bilang, aku percaya. Tapi ada kalimat berikutnya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuh, bayangin saudara. Ayah itu bilang, aku percaya samamu Tuhan, tapi tolonglah aku yang tidak percaya. Berarti di mulut yang sama bilang percaya, tapi hatinya nggak percaya. Ada banyak orang bilang, saya percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan bisa bikin mujizat, tapi belum tentu percaya dalam tindakan sehari-hari, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam soal keuangan. Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang bilang bisa percaya. Saya sudah sering temukan, apalagi saudara dalam pelayanan saya sejak tahun 80 sampai sekarang, udah 40 tahun lebih, saya percaya, saya melihat banyak orang yang ngomongnya kayak begitu. Nah, kita melihat saudara slide berikutnya. Tahukah saudara ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tanah yang diinjak oleh manusia menjadi terkutuk? Ada ayatnya. Kita baca yuk ayatnya. Firman Tuhan bilang apa? Ayat ini bilang begini. Firman-Nya kepada manusia karena engkau mendengarkan, Kejadian 3, 17, 19. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Semak duri, rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, perhatikan, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kata terkutuklah tanah, itu saya kasih warna merah, kasih bold. Kenapa? Karena Tuhan lagi bilang, akibat dosa, manusia jatuh dosa, tanah jadi terkutuk. Nah menarik, saudara, tanah menjadi terkutuk, apa maksudnya? Saudara, tanah yang menjadi terkutuk berarti manusia mencari makan dengan sistem ekonomi yang baru, yaitu ekonomi dunia yang dalam tanda kutip terkutuk. Karena tanah yang menghasilkan, waktu itu adalah hasil bumi, hasil tanah, betul? Saudara, tanah itu menjadi terkutuk. Jadi semua yang kita kerjakan dengan keringat dan kekuatan kita sendiri. Bukan lagi masuk dalam ekonomi Allah. Nah, oleh karena itu, kita bisa melihat dari sini, manusia menghadapi atau mempunyai dua pilihan sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi yang sudah terkutuk itu, yang memakai kekuatan manusia sendiri, atau sistem ekonomi yang berkelimpahan, yaitu sistem ekonomi Allah. Ini penting, saudara. Sangat penting. Nah, yang menarik begini, Bapak Ibu. Yang menarik adalah sistem ekonomi Allah, saya ulangi ya, sistem ekonomi Allah tidak akan kelihatan dan dirasakan selama ekonomi dunia baik-baik saja. Saya ulangi ya, ekonomi Allah tidak akan pernah kelihatan dan dirasakan oleh orang-orang selama ekonomi dunia ini baik-baik saja atau bahkan bertumbuh. Kenapa? Karena segala upaya yang dicoba oleh manusia untuk menjalankan bisnis jalan kok. Marketingnya jalan, produksinya jalan, jualannya jalan, semua jalan. Perlu ekonomi Allah apa? Tapi kalau saya melihat justru di masa krisis, di masa pandemi, banyak orang yang tutup bisnisnya. Banyak orang yang bingung sekarang dalam bisnisnya. Baru semakin kelihatan ekonomi Allah itu nyata. Kalau mau lihat ekonomi Allah, justru di saat-saat seperti ini. Sadar atau tidak sadar seperti itu. Makanya Yesus datang ke bumi ini sebenarnya adalah untuk menebus dosa manusia. Manusia ditebus, tapi Tuhan mau kembalikan manusia yang ditebus ini masuk kembali dalam zona ekonomi Allah. Dia mau balikkan itu. Karena sebelumnya tanah terkutuk. Sekarang kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan. Tuhan mau balikkan itu umat manusia untuk bisa masuk dalam zona ekonomi Allah. Nah, yang penting Anda mesti tahu, zona ekonomi Allah berjalan berdasarkan hukum dan prinsip. Selalu ada hukum, ada prinsip. Ekonomi ada hukumnya, ada prinsipnya. Segala gravitasi juga ada hukumnya, ada prinsipnya. Hidup ini ada hukum dan prinsip. Kalau kita mau melihat ekonomi Allah nyata dalam hidup kita, kita harus ikuti hukum dan prinsip dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat. Mengabaikan hukum dan prinsip Tuhan akan membawa konsekuensi.
Ya, kalau Anda beli alat elektronik, Anda nggak mau baca buku manualnya, Anda coba-coba, jangan heran nanti korsleting putus, jebol alat elektronik. Kenapa? Nggak mengikuti hukum dan prinsip yang sudah ada di buku panduannya. Hal yang sama, saudara, kalau Anda mau lihat ekonomi Allah, Anda harus berjalan dalam prinsip dan hukum Tuhan. Kalau enggak, akan ada konsekuensi. Nah, jangan pernah mengabaikan hukum dan prinsip Tuhan apabila ingin mengikuti prinsip ataupun sistem ekonomi Allah. Ini penting. Karena bagi saya banyak mengalami kehidupan yang melihat karya Tuhan di dalam tengah-tengah kehidupan saya, sistem ekonomi Allah begitu dahsyat. Sangat dahsyat. Nanti mungkin di tengah-tengah saya akan coba memberikan kesaksian kepada saudara, bagaimana untuk Anda ketahui Tuhan itu nyata. Sistem ekonominya itu nyata. Mulai dari saya masa kuliah, sampai sekarang saya melihat Tuhan itu dahsyat. Amin. Nah, saudara, cuma saya hanya memberikan Anda satu satu hal yang perlu diwaspadai. Jangan sampai mendengar kesaksian saya kita cuma melihat duitnya atau berkatnya, lupa sama Tuhan. Itu bahaya. Ya, kita tidak boleh fokusnya beralih dari Tuhan. Begitu, saudara. Nah, mari kita lihat sekarang prinsip-prinsip apa sih, hukum-hukum apa sih yang kita perlu ikuti dalam ekonomi Allah. Karena ekonomi Allah justru bekerja di masa-masa krisis. Tahukah saudara, di Goshen, Tuhan pelihara bangsa Israel di tengah krisis? Tahukah saudara yang dikasih Tuhan Ishak waktu ngalamin kelaparan di Kejadian 26, di tengah krisis, Tuhan pelihara hidupnya. Sementara Ishak mau pergi ke Mesir, Tuhan bilang jangan. Sadarkah saudara, Elia yang sedang mengalami krisis 3,5 tahun, Tuhan juga pelihara dia. Ekonomi Allah itu menjadi nyata. Saudara yang dikasihi, kalau tadi kita baca tentang cerita janda yang tadi, yang suaminya meninggalkan hutang, itu pun Tuhan pelihara. Karena ada hukum prinsip Tuhan. Oke, kita belajar sekarang. Ya, kita berjalan dengan waktu yang ada. Yang pertama, kunci yang pertama, prinsip yang pertama kalau Anda mau menjalani kehidupan berdasarkan sistem ekonomi Allah, jangan pernah mengabaikan kehidupan spiritual Anda dan saya. Jujur ngomong ya, saudara, kalau namanya seminar keuangan, banyak orang suka banget ikutin seminar keuangan. Lalu belajar metodenya, langkahnya diikutin tanpa memperhatikan kehidupan rohaninya. Nggak bakalan bisa. Saya ulangi saudara, nomor satu kalau mau ikut sistem ekonominya Allah, kehidupan rohani kita, spiritual kita harus kita perhatikan. Karena kerohanian seseorang ada kaitannya dengan berkat Tuhan. Kerohanian saudara, kerohanian saya sangat penting dan sangat berkaitan dengan berkat-berkat Tuhan. Berkat di dalam pekerjaan, berkat dalam bisnis, berkat dalam rumah tangga, itu selalu berkaitan dengan kehidupan yang namanya di dalam spiritual saudara. Itu sebabnya mengapa di dalam Ulangan pasal 30 ayat 9 dan ayat yang ke-10, di sana dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan akan melimpahi kita dengan segala perbuatan pekerjaan kita. Kita akan lihat ayatnya. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 9 dan ke-10, Tuhan Allahmu akan melimpahi kau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Kalau Anda yang bekerja, dalam buah kandunganmu yang sudah berkeluarga, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu bagi mereka yang berbisnis, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ayat 9, itu baru terjadi apabila, kata apabila itu penting, artinya bersyarat. Ayat 9 akan terjadi, akan dialami apabila. Apabila apa? Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jadi saudara, Tuhan lagi berkata bahwa hukum spiritual menentukan berkat-berkat kehidupan kita. Oh iya, itu sebabnya jangan anggap enteng kehidupan rohani saudara, kehidupan rohani saya. Nah, roh kita yang menyala-nyala, kehidupan rohani yang menyala-nyala, itu yang membuat kita mudah dituntun Tuhan. Setuju nggak, saudara? Setuju nggak? Kalau roh kita nggak padam, roh kita menyala-nyala, gampang dituntun Tuhan, dengar suara Tuhan, arahan Tuhan, baik melalui khotbah, waktu doa, maupun nasihat orang. Betul nggak? Yes, kalau roh kita menyala-nyala.
Tapi kalau roh kita padam, redup, misalnya nggak padam lah, redup, kita nggak akan mudah untuk mendengar nasihat. Kira-kira begitu. Nah, yang menarik, ada satu ayat yang saya minta Anda nggak boleh miss ayat ini. Jangan sampai Anda nggak baca dan nggak ngikutin ini. Ini ayat sangat penting, menjadi kunci kehidupan rohani saudara. Untuk mau lihat berkat. Siap? Saya akan tunjukkan kepada saudara ayatnya. Roh yang menyala, ya tadi saya udah bilang gampang dituntun oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat ini. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kejadian 2, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-17, ayat ke-11. Ada suatu sungai, sungainya gimana? Mengalir. Coba katakan sama-sama saya, mengalir. Sekali lagi, mengalir. Saudara, ada sungai yang mati, ada sungai yang hidup. Sungai yang hidup tidak mengalir. Ini sungai yang hidup, sungai yang mati nggak mengalir, tapi sungai yang hidup mengalir. Dia hidup, dia mengalir. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Lalu dari situ katanya, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Perhatikan ayat 11. Yang pertama, namanya Pison. Jadi ada 4 cabang, terus yang pertama itu namanya Pison. Yakni sungai Pison ini, yang ke Pison ini, mengalir sekali lagi. Coba bilang mengalir. Ya, mengalir, berarti ini sungainya hidup nih, pecahan ini tetap masih hidup, mengalir. Mengalir kemana? Mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat apa? Emas ada. Ayat ini jelas, emas, bukan mas. Kalau Mas Joko turun naik kereta, saudara. Ngerti nggak, saudara? Mas Andi gitu ya, bolak-balik Jakarta Semarang gitu loh, saudara. Tapi ini emas, artinya emas, gold. Ya. Nah, jadi gini, perhatikan baik-baik. Gold atau emas tidak bergerak-gerak. Kalau Mas Joko gerak-gerak, saudara. Tapi kalau emas diam aja di tempat, tersembunyi. Tapi menariknya, kalau sungai itu hidup, dia mengalir, akan diarahkan menuju emas itu ada. Emasnya ada di mana? Ditemukan oleh sungai itu. Ngerti maksudnya? Paham, saudara? Paham ya? Nah, saudara, apa maksud ayat ini? Kita lihat. Yohanes 7:38 bilang apa? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. So, kalau kerohanian kita menyala-menyala, api di dalam rohani kita ada, itu akan seperti aliran air yang akan dituntun oleh Tuhan di tengah krisis, di tengah pandemi ini, untuk menemukan emas. Barusan, sore tadi, sebelum saya ikutin ibadah ini, saya bicara dengan seorang hamba Tuhan. Di masa pandemi seperti begini, dari tahun lalu, dia bingung karena beberapa pekerjaan usahanya, dia juga sebelumnya punya usahanya bangkrut karena pandemi. Semua dia jual. Tapi yang menarik, karena dia cari Tuhan, tiba-tiba Tuhan memberikan dia ide untuk mengerjakan yang belum pernah dia kerjakan selama ini. Walaupun dia tahu dia punya talenta. Apa? Talentanya melukis. Dia mulai melukis. Tadi saya baru bicara sama dia. Selama 1 tahun dari pandemi yang lalu sampai sekarang, nggak pernah berhenti melukis. Sudah terjual 52 lukisan. 1 minggu 1 lukisan. Dahsyat ya. Kenapa? Kalau kita punya hati, roh yang hidup, Tuhan akan tunjukkan kepada kita berkat-berkat yang tidak akan pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, ini yang namanya ekonomi Allah. Jadi ekonomi Allah ditentukan bukan oleh metode langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, bukan itu. Walaupun itu penting, tapi kerohanian kita itu lebih menentukan, saudara. Amin. Oke, sebelum saya masuk kepada kunci yang kedua, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa penting sekali kita memperhatikan betul-betul yang namanya kerohanian. Jangan pernah anggap enteng. Saya banyak melihat orang Kristen ikut seminar, kepengen kaya, kepengen diberkatin, tapi nggak peduli dengan kerohaniannya. Tuhan memperhatikan kerohanian saudara dan kerohanian saya terlebih dahulu. Bagaimana hubungan kita sama Tuhan? Bagaimana
kita menjalani kebenaran firman Tuhan. Itu sangat penting, karena berkatnya ada di situ. Sama kalau mau ke dokter, ya jangan cuma mau ke dokter doang, tapi kita waktu dikasih resep kita nggak beli, ya ngapain? Buat apa kita ke dokter kalau begitu? Kan begitu, saudara. Iya kan? Nah, kita harus ngikutin polanya Tuhan. Nah, yang kedua, kunci yang kedua, karena terus waktu berjalan ya. Yang kedua, kalau Anda mau melihat sistem ekonomi Allah bekerja dalam hidup saudara, sehingga Anda dan saya tidak mengandalkan hutang, tidak berjalan dalam hutang 1, hutang 2, hutang 3, tidak. Maka Anda dan saya harus menjadi pengelola yang setia dan bertanggung jawab. Menjadi pengelola yang setia dan bertanggung jawab. Oke, Anda siap ya mendengarkan pernyataan saya yang berikutnya. Jangan kaget nih ya. Jangan kaget ya. Saya kasih dulu. Saya kasih satu statement buat saudara. Jangan kaget. Tuhan akan memberikan kepada Anda, saya ulangi, Tuhan akan memberikan kepada saudara dan saya, kepada kita, apa yang bisa kita kelola. Bukan karena banyaknya doa, atau aktifnya di pelayanan. Apa nggak penting doa? Penting, prinsip pertama tadi saya ajarin kok berdoa. Tapi kalau mau diberkati Tuhan, mau dia melihat ekonomi Allah, Anda mesti ngerti bahwa Tuhan memberikan itu kepada kita apa yang bisa kita kelola. Kita lihat ayat firman Tuhan ini. Kejadian 2 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Perhatikan baik-baik. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ini adalah ayat tentang penciptaan. Ayat 5 menarik di Kejadian 2. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Kok bisa semuanya belum ada? Karena apa? Karena belum ada orang untuk mengusahakan atau memanage tanah itu. Sadarkah Anda bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa memberikan kepada kita kalau kita nggak pernah bisa menjadi seorang pengelola? Tuhan hanya percayakan kepada kita kalau kita bisa dipercaya untuk bisa mengelola. Makanya Amsal 20 ayat 28 ayat 20 bilang, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Nah, saudara, salah satu untuk bisa kita dipercaya adalah kita bisa mengelola. Bisa katakan amin? Nah, pertanyaan saya begini, apa yang dimaksud dengan pengelola yang setia dan bertanggung jawab? Apa itu? Kalau Anda mau menjadi pengelola yang setia dan bertanggung jawab, yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang bisa membuat rencana-rencana keuangan kita. Loh, hidup ini kita mesti nyadari bahwa Allah itu adalah Allah perencana loh. Harus punya rencana. Kan Tuhan sendiri bilang jangan sampai kita membangun menara terus nggak ngitung anggarannya. Di tengah-tengah nggak bisa jadi. Orang akan mengatakan apa gitu. Itu ada dalam Lukas 4 ayat 28. Tuhan itu adalah Tuhan perencana, jadi kita harus bikin rencana. Makanya ada satu statement yang dalam bahasa Inggris bilang begini, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal membuat rencana, Anda sedang merencanakan kegagalan. Sudahkah kita merencanakan keuangan kita? 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 1 tahun dari sekarang. Kalau yang belum punya anak, bagaimana nanti kalau sudah punya anak? Kalau ada punya anak belum sekolah, bagaimana nanti dia sekolah? Dan seterusnya. Kalau bagi yang belum married, bagaimana nanti kalau married? Harus ada perencanaan. Nah, kalau kita nggak bisa merencanakan, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita? Sistem ekonomi Allah nggak jalan. Amin. Nah, yang namanya menjadi pengelola yang setia dan bertanggung jawab adalah, bisa nggak kita bekerja untuk menghasilkan sesuatu? Saya melihat ada orang yang nggak mau bekerja. Di masa pandemi ini, saudara, malah jadi malas kerja. Karena bisnisnya nggak jalan, bukannya kerja, diem di rumah, nggak ada penghasilan, lalu mengandalkan belas kasihan orang. Ada yang begitu, di Jakarta ada loh. Nah, Paulus sendiri bilang, dikatakan ada,
Jangan kamu makan kalau nggak mau bekerja, kan begitu. Bisa nggak kita bekerja? Salah satu tanda kalau kita adalah pengelola yang setia, kita bekerja, kita mencari penghasilan. Jangan ngutang. Banyak orang ketika kondisi kayak begini malah pinjol, pinjaman online. Datang pinjaman online, datang ke bank, minta kredit, makin banyak. Ah, itu yang bikin kita jadi kejeblos. Sebelum pandemi terjadi, beberapa tahun sebelum pandemi terjadi, saya pernah diundang oleh para pengusaha di Surabaya untuk berbicara. Bagaimana lepas dari hutang kartu kredit? Coba bayangin. Saya tanya sama panitianya, kenapa kamu undang saya dengan tema seperti ini? Pak, banyak pengusaha di Surabaya terjerat karena hutang kartu kredit dipakai untuk modal usaha. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kalau Anda mau menjadi pengelola yang setia, pertama tadi adalah kita harus bisa membuat rencana, kita harus menjadi orang yang mau bekerja dengan rajin. Lalu yang berikutnya kalau mau menjadi pengelola yang setia, kita harus bisa mengendalikan diri dan seluruh keinginan kita. Saudara, tahu nggak saudara ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan? Ada perbedaan besar antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan dalam bahasa Alkitabnya disebutnya keperluan. Allahku, kata Paulus, akan mencukupi segala keperluanmu. Tuhan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan ataupun keperluan kita setiap hari. Tapi tidak bertanggung jawab dengan keinginan kita. Ada amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya keinginan yang kita mau kejar kadang-kadang. Seperti yang ada di TV, seperti yang ada di film, seperti yang kita lihat di mall, yang kita inginkan, yang belum tentu kita butuhkan. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa nggak kita kendalikan diri? Masalah keuangan seringkali terjadi karena kita nggak bisa kendalikan diri dan tidak bisa kendalikan keinginan kita. Hati-hati. Menjadi seorang pengelola yang namanya keuangan yang setia dan bertanggung jawab, di tengah pandemi seperti begini, hidup harus realistis. Coba katakan sama-sama saya, realistis. Hidup harus realistis dan sederhana. Tidak sama dengan pelit loh. Oh, pelit sama sederhana tidak sama. Beda, saudara. Paulus bilang, asal ada makan, asal ada pakaian, cukup. Itu sederhana. Realistis itu di mana? Jangan makan kalau nggak kerja. Itu realistis. Kita harus menjadi orang yang realistis. Kalau dulu mungkin sebagai pengusaha, ya kan? Sekarang usaha bangkrut, ya harus realistis lah. Gitu. Jadilah seorang yang realistis, jadilah seorang yang sederhana. Bisa ngatur uang dengan baik. Nah, baru kita menjadi pengelola. Nah, pengelola yang setia dan bertanggung jawab di tengah-tengah kondisi seperti sekarang khususnya, kita harus bisa beradaptasi. Coba katakan sama saya, beradaptasi. Kita harus beradaptasi dengan keadaan kondisi keuangan yang ada sekarang. Paulus bilang apa sih dalam Filipi 4? Kalau Anda mau baca nanti, saya nggak buat di slide-nya. Filipi 4, 12-13. Dia bilang, aku tahu apa artinya kekurangan. Aku tahu apa artinya kelimpahan. Dia tahu kelimpahan, dia tahu kekurangan. Dan dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada rahasia bagi dia. Dia tahu apa artinya kenyang, dia tahu apa artinya kelaparan, dia tahu artinya kelimpahan. Artinya apa? Dia bisa ngalamin kelimpahan, dia ngalamin kekurangan, dia bisa beradaptasi dalam hidup ini. Baru kita menjadi pengelola yang setia dan bertanggung jawab. Bisa katakan amin? Belajar untuk menabur. Loh, seorang yang pengelola bukan cuma bisa menerima, tapi nggak bisa menabur. Kita harus belajar menabur. Ishak menaburnya di masa sukar atau di masa senang? Di masa sukar, saudara. Dan jangan lihatnya, dia mendapat kelimpahan 100 kali lipat. Itu yang sering kali ditekankan sama banyak orang. Jadi kaya, makin kaya, dan semakin kaya, dan sangat kaya. Jangan dilihat itunya. Tapi lihat firman Tuhan yang bilang bahwa ia diberkati Tuhan. Orangnya diberkati. Jadi Anda dan saya perlu menjadi seseorang, orang yang diberkati. Jadi Anda dan saya harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Menjadi a blessed person, orang yang diberkati Tuhan.
Kalau kita adalah orang yang diberkati Tuhan, dimanapun, kemanapun kita pergi, pasti ada berkat Tuhan. Bisa katakan amin? Jadi kita harus belajar menabur. Yes. Di mana ada hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan dibalik ayatnya. Ayatnya bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu ada di dunia, hatimu ada di dunia. Kalau hartamu ada di surga, maka hatimu ada di surga. Kemana Anda menabur? Kemana Anda spend uangmu? Itu akan menentukan, saudara. Jadi yang kedua, kita perlu bisa menjadi seorang pengelola. Yang setuju, katakan amin. Ya, saudara, saya sangat percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa dahsyat, memberkati kita semua. Amin. Di tengah pandemi seperti ini, jangan pernah takut. Tuhan pasti memberkati. Nah, saya mau memberikan kesaksian, 1-2 kesaksian buat saudara. Bagaimana ekonomi Allah itu terjadi dalam kehidupan. Saya bersaksi satu aja, yaitu di masa ketika saya masih bekerja di bank. Dan itu saya belum full time, belum jadi pendeta. Tapi saya sudah melayani dan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Allah. Ya. Suatu kali ketika saya pergi ke kantor saya di pagi hari, itu saya dipinjemin mobil, artinya mobil saya belum bisa beli mobil. Ayah saya belikan mobil buat saya pakai, mobilnya kecil. Ya. Terjadi tabrakan beruntun di sebuah jalan, namanya di Jalan Tomang Raya. Itu terjadi tabrakan beruntun. Saya dalam mobil yang paling belakang menabrak, di depan saya ini truk. Saya tabrak, ringsek mobil saya. Nah, biasanya kalau tabrakan beruntun, nggak bisa kemana-mana kita. Tapi anehnya waktu itu, ada beberapa orang yang ada di situ bilang saya gini, Pak, udah jalan, jangan bikin rame, Bapak sekarang jalan. Bisa mobilnya jalan nggak? Jalan aja. Akhirnya saya jalan. Saya sampai di kantor, terlambat. Bos saya nanya, kamu kok terlambat kenapa? Saya bilang saya ada kecelakaan. Lalu saya kasih tahu, mobil saya ringsek. Dan kebetulan mobil saya parkir persis di, kalau kayak di tempat kerja, di belakang ada kaca itu menghadap ke tempat parkir. Bos saya tinggal melihat ke belakang, dia lihat, oh itu mobil yang seperti itu. Iya. Dia tanya, mobil kamu diasuransi enggak? Enggak, saya bilang. Aduh, katanya. Dalam hati, saya bagaimana mau asuransi, gaji kecil begitu waktu itu. Singkat cerita, di siang hari, sebelum saya servis, saya panggil teman saya yang kenal bengkel. Orang bengkel datang, periksa, dia kasih tahu saya kira-kira biaya perkiraannya berapa. Nggak besar, nggak bisa saya bayar itu. Nggak bisa. Nggak bisa karena apa? Bukannya apa-apa, karena gaji saya nggak cukup untuk bayar itu. Saya mau minta sama ayah saya, bisa. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ada engkau. Apa yang terjadi? Di siang hari, bos saya yang tahu keadaan saya, kecelakaan itu, dia panggil saya di siang hari, dia nggak makan siang. Dia bukan nggak makan siang, karena schedule makan siangnya terlambat. Pas ada saya di ruangan itu. Dia panggil saya, sini kamu. Kamu tahu biayanya berapa? Saya bilang, ya kira-kira, mungkin sebesar ini, saya nggak tahu. Terus akhirnya dia tarik laci, dia sudah sediakan amplop ternyata. Lalu dia bilang, ini buat kamu punya servis. Terima kasih, Pak. Udah. Sampai di rumah, pulang kantor, sore, saya buka. Ternyata biayanya cukup cuman setengah dari biaya yang saya perlukan. Berarti nggak cukup dong. Gimana? Nah, yang menarik malam itu, saya karena belum menikah, saya tinggal sama orang tua saya. Saya tinggal di kamar yang paling depan. Ya, paling ya nggak gede, paling depan. Dan paling depan itu dekat dengan pagar rumah. Jadi saya bisa dengar. Nah, malam hari sebelum saya tidur, tiba-tiba pagar rumah itu diketok. Saya tahu pasti pembantu akan buka. Betul, pembantu datang keluar. Lalu orang itu bertanya, ini rumahnya Pak Leonardo bukan? Iya. Oh, Pak Leonardo, oh mungkin udah tidur ya? Iya, ya udah nggak usah ganggu. Titip aja ini buat Bapak. Saya dengar nama saya disebut, saudara. Seperti kayak Samuel mendengar Tuhan manggil dia, gitu, saudara. Ya. Nah, saudara, langsung saya cepat-cepat keluar dong. Saya ketemu pembantu saya tanya, tadi dia manggil nama saya. Iya. Mana orangnya? Dia udah jalan, Pak. Dia titipin ini buat Bapak. Oh, saya lihat kayak amplop. Saya masuk kamar, saya buka amplopnya. Saudara mau tahu?
jumlah uangnya ada, persis setengah, yang kurang itu. Persis setengah. Sampai hari ini saya nggak tahu siapa orang itu. Sampai hari ini. I don't know. Siapa orang itu, saya tidak tahu. Yang pasti, Tuhan utus orang itu untuk memberkati saya. Nah, jadi apa yang saya mau lihat? Bahwa kalau kita punya kerohanian benar, betul-betul kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mau melayani Dia sungguh-sungguh, kita menjadi pengelola yang setia. Ya, saudara, kita setia dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, kita ngerti membuat rencana, mengendalikan diri dan seterusnya yang tadi saya sebutkan. Saya sangat percaya sistem ekonomi Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Saya memberikan Anda 2 kunci ini saja. Saya percaya, jangan lupa menabur, jangan lupa mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Saya nggak perlu jelasin, karena Anda sudah ngerti semua itu, saya berharap. Penting itu. Karena kalau kita tidak setia dalam hal yang seperti ini, kita nggak akan bisa jadi pengelola yang baik. Kalau milik Tuhan aja kita nggak kembalikan, kalau kita mau nabur, kita nggak pernah nabur, bagaimana bisa? Nggak mungkin kita menuai kalau kita nggak menabur. Bagaimana kita bisa mengelola Tuhan percayakan kepada kita kalau kita nggak punya rencana keuangan, kalau kita nggak bisa kendalikan diri, kalau kita nggak bisa kendalikan keinginan kita, bagaimana mungkin? Jadi Bapak Ibu, malam ini belajar berjalan dalam ekonomi Allah, karena ekonomi Allah justru kelihatan di saat-saat krisis keuangan seperti ini. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini selesai, tapi satu hal yang saya tahu, di tengah situasi ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siap untuk memberkati kita dengan sistem yang Dia bangun, yang tidak pernah resesi, yang tidak akan pernah bangkrut, dan siap supply dalam hidup saudara 24 jam dalam satu hari, dan selalu setiap ada. Tinggal kita, apakah kita mau membuka kapasitas kita di dalam kerohanian kita, saya percaya Tuhan memberkati kita. Jangan lupa 2 hal ini. Kerohanian, tidak cukup cuma kerohanian. Tadi saya bilang, suami dari janda itu sangat rohani, tapi nggak jadi pengelola yang baik. Jadilah pengelola yang baik dan punya kerohanian. 2 hal ini akan membuat kunci buat saudara melihat ekonomi Allah menjadi nyata dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang dibagikan tadi kiranya membuka mata hati kami, membuat kami sadar bahwa Allah ada sistem ekonominya sendiri dan tidak pernah bangkrut, tidak pernah resesi, siap untuk menyuplai segala kebutuhan umat-Mu. Terima kasih, hamba-Mu telah selesai. Bagian-Mu meteraikan, sempurnakan pengajaran ini, membuat kami sadar bahwa kami hidup karena anugerah. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan, Amin.